Hello, welcome back with me, Mr. Semi. To all of my students in SMK Truna Padang Sidimpuan, how are you this mornings? Yeah, I hope you will. Okay. Uh, Now I would like to invite you to talking about adverb clause because this is our lessons to continue talking about some clause in sentences, and clause is look like so hard for some students to define which one in the subclause and which one is the clause. Okay, now in this video we will talk clearly about adverb clause. And before we go so far, this is video. Ano ako na ko. Ulah gitu sama ilah bedo. Nasa na mo ngiya. Suni mau dah. Nang di mana ya bang son mengecet. Yakin mau. Iya tak parjoli. Oh nak saya kat kan. Kat mah bang. Ulangi. Dia pengulangi na. Krikoti. Di F50 siya may. Inda explicit li baru. Dia di explicit. Di F4. Mengembali tua ha. To record idea. Ya. Don. Di ini mah. Baru di stop Allah, stop recordnya baru record pula. Baru lagi nami bisa. Slide me. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Ya, untuk video kali ini, anak-anak sekalian, langsung saja kita bicarakan dulu tentang materi lanjutan pembelajaran kita yang kemarin tentang klausa, ya. Karena video kemarin kita masih belajar tentang klausa, yaitu noun clause dan adjective clause. Sekarang kita beralih lanjut ke adverb clause. Ya, langsung saja, tidak berlama-lama anak-anak sekalian, tolong dengarkan baik-baik. Sebenarnya banyak yang berpikir-pikir tentang klausa ini, masih ada keraguan-raguan atau kerancuan di antara subclause-nya dengan clause-nya. Jadi di sini video kali ini tentang adverb clause ini kita akan coba membagi adverb clause ini lebih spesifik lagi. Oke. Jadi ada 3 hal penting yang perlu diingat di dalam memahami adverb clause dengan lebih jelas. Apa itu? Yang pertama, what is an adverb clause? Apa sih adverb clause itu? Automatically ya, kita harus tahu dong artinya apa sih adverb clause. Ya, kalau kita nggak tahu artinya, ya susah. Padahal adverb clause ini selalu hadir, atau boleh dikatakan dia selalu hadir di dalam sebuah kalimat, baik dia berupa kalimat paragraf. Oke. Nah, untuk yang kedua, di sini ada beberapa tipe atau jenis daripada adverb clause. Terus, untuk poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah masalah bagian-bagian daripada adverb clause. Oke. Jadi tolong anak-anak sekalian dengarkan baik-baik penjelasan daripada Bapak. Oke, lanjut. Nah, adverb clause. What is adverb clause? Adverb clause is a clause that works as an adverb in a sentence. It shows place, time, conditions, degree, and so on by answering like where, when, how, and why. Remember, kalau di noun clause dan adjective clause kita pakai semuanya. Oke, kita pakai who, whom, whose. Ketika kita meletakkannya kepada adverb clause, kita hanya pakai where, when, how, and why. Jadi kita nggak pakai semua, ya. Itu harus diingat poinnya. Lihat, kalau noun clause, adjective clause, kita menggunakan who, whom. Oke.
Nah, kalau di adverb yang kita pakai hanyalah where, when, how, and why. Don't forget about it, oke? Nah, untuk berbicara tentang types of adverb-nya, lihat. Berbicara tentang type of adverbs, di sini yang pertama tadi itu berbicara tentang location. Jadi kalau adverb clause berbicara tentang lokasi atau tentang tempat, berarti kata sambung yang kita gunakan di sini adalah where, wherever, anywhere. Oke? Kita gunakan where, wherever, anywhere. Karena ini berbicara tentang location. Ya. Ini ada Bapak buat satu contoh, lihat. The cat can go anywhere he want. Andai kan kita buang dulu anywhere ya. The cat can go, he wants. Ya. The cat can go, he wants. Tapi supaya kalimatnya lebih bagus sebagai adverb clause, kita harus tambahkan di sini conjunction-nya dengan menggunakan kata yang menerangkan lokasi. Jadi yang di sini kita pakai kata anywhere, where, dan wherever. Ya. Untuk yang kedua, adverb clause berbicara tentang waktu, tentang time. So, it talking about times, the conjunctions that we use in the sentences is after, until, before, by the time, since, when, while, as long as soon as. Jadi inilah conjunctionnya yang kita gunakan apabila adverb clause berbicara tentang time. Lihat contohnya yang Bapak buat. You can have ice cream until you eat your breakfast. Look, di mana kita letakkan conjunctionnya? Anak-anak kami sekalian harus bisa ingat kembali di mana peletakan conjunctions yang dipakai pada adverb clause. Ya, ini yang kedua. Tadi yang pertama adalah adverb clause di dalam bentuk kalimat menyatakan lokasi. Yang kedua masalah time. Ya. Sekarang yang ketiga. Apabila adverb clause-nya berbentuk kalimat reason, alasan. Jadi untuk reasons itu conjunction yang kita pakai adalah since, because, as. Contoh, the mom won't eat cotton candy because she does not like it. Ya, the mom won't eat cotton candy because she does not like it. Oke, lihat. Kita gunakan conjunction because di sini karena ini berbicara tentang reasons. Boleh kamu gunakan conjunction since atau as di dalam kalimat yang lain. Ya, tipe yang keempat. Apabila adverb clause itu berbicara tentang condition, kondisi, oke? Jadi yang kita pakai di sini adalah if atau unless. Nah, if atau unless. Contohnya bagaimana? If I have a burger, I will not want to eat chicken. Tolong bedakan anak-anak kami sekalian. Apabila conjunctionnya untuk keadaan tipe kondisi, maka conjunction itu, kata if, itu selalu kita gunakan di awal kalimat. Ya, tapi kalau untuk reasons tadi kita gunakan conjunction ini di tengah-tengah kalimat sebagai penyambung antara subclause dengan clause. Sedangkan apabila tipenya tipe dalam keadaan conditions, tipe conditions, maka conjunctionnya kita gunakan di awal kalimat. Well, untuk yang selanjutnya, tipe adverb clause. Ya, apabila kalimatnya berbentuk decree atau comparisons. Apabila kalimatnya berbentuk decree atau comparisons. Jadi, di sini conjunction yang dipakai adalah as, more than, more than,
then. Don't forget it, okay? Look, the example. Ants like candy as much as humans do. Ants like candy as much as humans do. This is for degree or comparisons. Next, we go to concessions. Concessions, the type of adverb clause. About concessions, we use the conjunctions while, though, although, even though, even if. Okay? Look. Nah. Example, while. Ya, again. Jadi ingat. Apakah tidak selamanya while ini bisa di awal kalimat atau bisa di setelah ada kata koma? Bagaimana kira-kira peletakannya? Sama dengan nanti penggunaan kata if. If ini, bagaimana kalau kalimat ini kita buat di belakang koma? Contoh, I will not want to eat chicken if I have a burger. Bagaimana kalau keadaannya seperti itu? Apakah ini jadi nanti seolah-olah kalimat pengandai-andaian? If I have a burger, I will not want to eat chicken. If I have a burger, I will not want to eat chicken. Coba kita balikan. I will not want to eat chicken if I have a burger. Oke, jadi tolong, karena ini masalah conditions, ini adalah adverb clause, ini bukan pengandaian, ini bukanlah conditional sentences, pengandaian dia, tapi ini hanya untuk keadaan. Tidak sama meskipun bentuknya hampir similar, hampir sama, tapi ini bukan kalimat pengandaian. Oke, di concession tadi, while, ketika, ya. Lihat, kalau mau juga ini juga kita kembalikan ke kalimat setelah koma. I don't like it anymore while I used to love candy. Bagaimana dengan ini, Pak? Boleh kita pakai hal seperti itu? Apakah tidak ada permasalahan penggunaan peletakan conjunctionnya itu di awal kalimat atau setelah koma? Nah, untuk khusus yang nomor 4, conditions dan concessions, kita harus meletakkan conjunctions itu di awal kalimat. Oke, seconds. Untuk the last, manner. Apabila type of upper clause itu talking about manner, itu conjunction yang kita gunakan adalah as, like. Oke? Look example. The cat is eating those mice like she is never been fed. Look. The cat is eating those mice like he is never been fed. Oke? Jadi, anak kamu sekalian ingat, kalau fungsi atau arti daripada kata like di sini bukanlah sebagai verb lagi. Bukan lagi, maksud Bapak bukan sebagai kata keterangan. Tapi sebagai verb. Oke? Nah, lanjut. Di slide ini anak kami sekalian, coba perhatikan bagus-bagus. Di sini ada Bapak buatkan things to remember using adverb clause. It means that there are some things, points that you have to remember when you are using the adverb clause in the sentences, or when you want to try to understand about it. Okay? Look, A. This is the points that you have to remember. Hal-hal penting yang harus diingat anak kamu sekalian dalam penggunaan adverb clause. Yang pertama, A. Adverb clause are not complete sentence. Jadi kalau adverb clause itu bukanlah kalimat yang komplit, belum jadi kalimat yang sempurna. Ya. They are dependent clause and must be paired with an independent clause. Mereka adalah kalimat dependent clause dan harus dipasangkan dengan sebuah kalimat independen. Artinya apa? Kalau adverb clause itu tidak akan sempurna kalau kalimatnya tidak ada anak kalimat dan induk kalimat. Seperti contoh yang di atas tadi yang telah kita buat. Ya. Nah,
Hal apa lagi yang harus diingat dalam menggunakan adverb clause? Adverb clause begin with subordinate conjunctions. Adverb clause itu dimulai dengan subordinate conjunction dengan menggunakan kata sambung. Oke? Ingat, selalu ada kata sambung. Apalagi? It must contain a subject and verb. Adverb clause itu, kalimat adverb clause itu harus berisi subjek dan kata kerja. Ya, remember, kalimat adverb clause itu harus berisi subjek dan verb dan kata kerja. Okay, we go on further. It modify the independent clause in a sentence. Ya, it modify, didukung oleh independent clause pada sebuah kalimat. Artinya apa? Tanpa independent clause itu tadi tidak akan perfect, tidak akan sempurna kalau tidak ada dependent clause-nya. Independent clause itu memperjelas dependent clause. Anak kalimat itu memperjelas daripada induk kalimat. Oke? Next, should not affect a sentence grammar. Apa sih Pak maksudnya should not affect itu? Ya, a sentence grammar. Bagaimana sih maksudnya Pak? Jangan lari daripada kalimat yang menggunakan apa? Grammar, sesuai dengan grammar. Artinya apa? Dia harus selalu pakai rumus. Kalau memang ada subjeknya, setelah subjek apa? Misalnya kalau dengan verb, ya subjek dengan verb. Kalau memang dia noun dengan noun, itu harus digunakan. Jadi tidak boleh lari daripada grammar. Oke? Go. Ini bagian-bagian daripada klausanya. Lihat. Kalau dia subjek, tadi kan harus ada subjek, adverb clause itu harus ada subjek. Nah, kadang-kadang anak-anak kami ini agak lucu. Kalau kita berbicara tentang subjek, kadang-kadang bingung. Apa sih Pak subjek ini? Dia pikir hanya bahwa subjek itu hanya orang. Ya, dia pikir subjek itu cuma orang. Padahal tidak. Subjek itu meliputi orang, tempat, ide, atau hal-hal lain. Ya, perhatikan. Place, tempat, itu juga bisa kita gunakan sebagai subjek. Ide, idea, pendapat, itu juga bisa dibicarakan sebagai atau diposisikan sebagai subjek. Jadi jangan lagi nanti bingung-bingung anak-anak kami sekalian. Lanjut, predikat. Ya, kalimat itu juga memiliki predikat. Sama seperti yang dibilang tadi, hal yang penting diingat adalah harus sesuai dengan grammar. Jadi harus ada predikatnya juga, adverb clause itu. Ya, supaya kalimat itu sempurna antara anak kalimat dan induk kalimat. Apa sih predikat? Ya, hold the actions. Apa maksudnya Pak hold the action itu? Predikat itu adalah hal yang menjelaskan atau kata yang menjelaskan sebuah kejadian, eventnya di dalam sebuah kalimat itu. Ya, event apa? Event atau hal-hal yang dilakukan si subjek tadi. Misalnya si Rudi ngapain? Rudi makan gitu. Pak, bukannya itu subjek ditambah verb. Rudi makan apel. Jadi kalau saya buat begitu bagaimana? Apakah makan apel itu sebagai di garis bawahi kedua kata sebagai verb atau bagaimana? Jadi kata itu diposisikan sebagai predikat. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke subjeknya dulu. Objek. Nah, tadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Objek. Apa sih Pak sebenarnya objek itu? Selama ini Pak saya bingung, ya. Kalau kita belajar tentang personality, kadang-kadang Pak ini diposisikan sebagai subjek, ini diposisikan sebagai objek. Kadang-kadang Pak saya bingung menentukan mana yang subjek, mana yang objek. Jadi yang dikatakan objek itu adalah the word affected by the verb, prepositions in a sentences. Inilah yang dikatakan sebagai subjek. Ya, kata yang diposisikan oleh verb, itulah dia yang menjadi subjek. Jadi jangan lagi bingung-bingung.
sebagai objek. Mana subjek? Menentukan subjek pun bingung, predikatnya pun nggak tahu, objeknya pun nggak tahu. Jadi, lewat video ini Bapak jelaskan apa itu subjek, predikat, dan objek. Bapak harap itu sudah jelas. Kalau kurang jelas silahkan ulang-ulangi lagi. Tonton videonya ini supaya kami lebih paham tentang pembelajaran kita masalah adverb clause ini. Oke? Ya. Ini ada Bapak buat di slide terakhir. Apa itu? Tugas. Automatically, kalau memang anak kami sudah bisa, silahkan kerjakan tugas ini. Ya, silahkan kalian buat 5 kalimat adjective clause, 5 kalimat non clause, dan 5 kalimat adverb clause sesuai dengan tipe masing-masing yang sudah kita pelajari di video ini. Kalau kurang jelas lagi, silahkan tonton berulang-ulang videonya supaya lebih jelas. Oke? Good luck for you. Thanks for watching. See ya. Close.